Pemirsa presenter acara Tralala Trilili di RCTI Agnes Monica belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai media massa. Selain diisukan berpacaran dengan pesulap Deddy Kobuzier, belum lama ini kontrak Agnes untuk Tralala Trilili diputus sebelum kontraknya habis. Katanya sih Agnes sudah terlalu gede ya buat Rara Trili, lagi pula apa sih ya emang Agnes sendiri juga berasa apa sih kayak kalau Rara Trili kan kecil mulu gitu loh. Jadi kapan gedenya? Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi aktual dan akurat tentunya dari dunia selebriti. Baiklah pemirsa, inilah tayangan sore ini. Pemirsa, mengawali jumpa kita sore ini kita akan recheck retaknya hubungan Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun. Dua penyanyi dan musisi ini di era 80-an dikenal sebagai pasangan duet yang kompak. Deddy Dukun dituduh memanipulasi lagu ciptaannya bersama Dian dengan mengatakan bahwa lagu-lagu itu adalah ciptaan pribadinya. Artis remaja Agnes Monica, presenter Tralala Trilili kabarnya dikeluarkan dari acara yang sudah membesarkan namanya itu. Jika pada tayangan lalu kita ikuti acara rencana pernikahan artis Chintami Atmanegara, maka kali ini kita recheck juga pria-pria yang pernah mengisi hati Chintami. Diikuti dengan berbagai berita singkat dari sejumlah artis yang terangkum dalam galeri selebriti. Inilah cerita menarik dari Alia Rohali dan Anissa Banuati. Kedua artis ini termasuk yang sukses dalam menjaga bentuk tubuhnya setelah melahirkan kurang lebih 5 bulan lalu. Ada pula informasi menarik tentang sejumlah pasangan artis yang hingga saat ini belum punya anak. Ada isu yang beredar kalau mereka memang sengaja menunda kehamilan demi karir. Pemirsa, di tahun 80-an kolaborasi antara musisi Deddy Dukun dan Dian Pramana Putra lewat grup vokal 2D-nya sangatlah terkenal. Banyak lagu-lagu hits yang lahir dari tangan mereka. Tapi belakangan tersiar kabar kalau hubungan antara dua musisi ini tidak lagi harmonis. Dian Pramana Putra menuduh Deddy Dukun telah memanipulasi namanya di beberapa lagu ciptaan mereka bersama. Pemirsa, di tahun 80-an dunia musik pop Indonesia mencatat nama Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun sebagai musisi dan penyanyi paling produktif. Bukan saja kuantitas tetapi dari segi kualitas mereka pun mendapat pujian. Banyak lagu-lagu hits yang lahir dari hasil kreasi mereka berdua. Dari kesuksesan itu Dian dan Deddy lalu melakukan kolaborasi ke dalam album rekaman dengan nama 2D. Sayangnya hubungan kerjasama yang harmonis itu kemudian rusak ketika dalam sebuah acara televisi bertajuk Indonesia 1 Dian merasa namanya dimanipulasi oleh Deddy Dukun. Lagu yang diciptakannya bersama Deddy tiba-tiba saja dipublikasikan sebagai hasil karya Deddy Dukun pribadi. Saya nggak ada niat sih untuk menggeser namanya Dian dari nama 2D karena 2D itu saya adalah Dian, Dian adalah saya. Udah komit dari awal begitu. Gitu udah stempel itu udah trademark ya. Dari hati kecil saya bicara atas nama Tuhan, saya nggak ada niat hati kecil nggak usah tulis namanya Dian, nggak ada. Kalau nama saya pribadi nggak ditulis malah saya nggak problem gitu loh, nggak masalah buat saya karena saya bukan orang yang gila popularitas. Sejauh ini memang kelihatan memang adanya ketidakserasian ya antara aku dan Deddy Dukun ya dalam hal pencantuman nama ataupun dalam hal mengartikan sebuah arti perjuangan gitu. Diakui oleh Dian Pramana Putra, dia memang sempat marah ketika mengetahui hal itu. Dian merasa Deddy melecehkan kerjasamanya selama ini. Karena aku pikir perjuangan aku dengan dia memang cukup lama dan cukup senang, cukup menderita juga. Nah, apa yang kulihat aku hanya berpikir sepihak. Jadi aku hanya berpikir negative thinking pada masa itu. Sedih dan kecewa aja sebagai manusia ya. Secara pribadi saya dengan Dian itu tidak ada konflik secara pribadi ya. Cuma mungkin ada orang-orang ketiga yang tidak senang 2D itu sukses sehingga memberi tahu kepada Dian waktu saya di Indonesia 1 itu dengan cara yang agak sedikit memanasi ya atau seperti provokator, ngomporin lah bahasa gaulnya gitu. Saya maklum kalau dia emosi. Mungkin pada saat itu karena emosi akhirnya dia langsung vonis saya gitu loh. Langsung vonis saya nih pasti Deddy Dukun punya ulah. Sebenarnya tidak sama sekali bukan saya. Dari awal sampai saya pulang dari syuting Indonesia 1 itu saya udah bilang sama Ingrid Wijanarko selaku produser dan Yuli Valda sebagai asisten juga pada sutradara dan astrada bahwa ini karya 2D, karya 2D, karya 2D. 3 lagu karya 2D. Di antaranya masih ada Keraguan sama Semua Jadi Satu. 4 lagunya karya saya, tolong tulis yang benar.
Walau menurut Dedi itu adalah kesalahan teknis, tapi menurut Dian kesalahan itu bukanlah kesalahan pertama yang dilakukan oleh Dedi. Dulunya pernah, tapi sekarang kalau ada pengulangan begitu aku jadi maklum ya. Karena aku pikir mungkin sibuk, terlalu mengejar sesuatu tanpa harus memikirkan orang lain lagi akhirnya gitu. Untuk kesalahannya kali ini, sudahkah Dedi menyampaikan permintaan maaf? Ulang tahunnya Yana Yulio sama Rita Effendi kebetulan saya datang. Saya mengharapkan waktu itu Dian juga datang, kebetulan nggak datang. Terus waktu itu Ingrid ketemu saya, say sorry, saya juga it's okay aja. Saya juga say sorry karena saya di Indonesia itu jadi masalah. Terus udah gitu Yuli Valda juga waktu itu datang, nanya Dian Pramananya mana gitu loh. Karena waktu itu ada komit, ada janji bahwa kita mau ketemu. Wakil dari Ingrid Wijanarko, Yuli Valda dan 2D saya dengan Dian ya, mau ketemu bertiga, tapi udah 2 kali janji, kebetulan Dian dengan kesibukannya terlalu sibuk, akhirnya miss waktu untuk janji gitu. Tapi ya insya Allah nggak ada masalah sampai sekarang gitu loh. Lalu bagaimana dengan Dian Pramana Putra? Apakah dia bersedia memaafkan sahabatnya itu? Aku pikir ya sudahlah. Kalau memang sesuatu hal yang buruk masih bisa diperbaiki menjadi baik, aku pikir apa salahnya gitu. Bagaimana pula hubungan Dian dengan Dedi saat ini? Pribadi selalu tidak ada masalah dengan Dian Pramana Putra atau teman-teman saya yang lain dalam grup ya, karena saya bergaul itu bukan kulitnya aja, saya batin gitu. Barusan juga saya waktu mau kesini mau telepon Dian, udah telepon Dian 4 kali sebelum sembahyang Jumat, setelah sembahyang Jumat, entah mailbox atau teleponnya Dian rusak, di rumah nggak bisa diangkat, sementara waktu telepon tidak bisa dihubungi, handphonenya begitu saya hubungi, cerek begitu, halo mati. 4 kali saya hubungi Dian, maksud saya mau ajak bicara di sini dengan Dian Pramana Putra, karena Dian waktu itu bilang kalau memang bisa ketemu sama Check and Recheck, gue mau ikut bicara. Adakah rencana mereka untuk membuat album bersama lagi? Saya tidak pernah memaksakan kehendak. Kalau memang Tuhan menghendaki 2D rekaman lagi, saya ikuti seperti arus air ya. Saya ikut aja gitu. Nah, tergantung sama Mas Dian gitu. Kalau Mas Dian punya prinsip seperti saya gitu loh, insya Allah akan ketemu. Masih dalam taraf pemikiran kalau kayak gitu. Masih dalam taraf pemikiran aja, Mbak. Pemirsa, mulai saat ini Anda tidak bisa lagi menyaksikan artis cilik Agnes Monica membawakan acara musik anak-anak Tralala Trilili di RCTI. Kabarnya gadis berwajah imut-imut itu dikeluarkan dari acara yang telah membesarkan namanya itu karena dianggap sulit diatur, terutama dalam hal berpakaian. Pemirsa, presenter acara Tralala Trilili di RCTI Agnes Monica belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai media massa. Selain diisukan berpacaran dengan pesulap Deddy Corbuzier, belum lama ini kontrak Agnes untuk Tralala Trilili diputus sebelum kontraknya habis. Katanya sih Agnes sudah terlalu gede ya buat Trala Trilili, lagi pula apa sih ya emang Agnes sendiri juga berasa apa sih kayak kalau Trala Trilili kan kecil mulu gitu loh. Dia kapan gedenya dong? Sebenarnya udah setahun yang lalu diminta dari pihak programming untuk ganti pembawa acaranya, bukan Agnes lagi gitu. Karena dia sudah mulai besar ya. Tapi saya pertahankan karena dia bagus, apalagi dapat Panasonic kemarin. Tapi setelah saya perhatikan, rupanya memang benar dia makin besar ya, udah nggak cocok lagi. Jadi saya harus cari penggantinya yang kecil. Ada bisik-bisik yang mengatakan pemutusan hubungan kerja itu disebabkan karena Agnes sulit diatur. Salah satunya dalam hal berpakaian. Agnes kini lebih senang tampil dengan pakaian seksi dan terbuka. Enggak bisa. Pokoknya itu aja. Pokoknya emang gara-gara Agnesnya udah gede. Trala Trilili. Kesalahpahaman aja ya waktu itu, yang kebetulan yang ngedirect yang pelaksananya, produser pelaksananya harus ganti baju karena bajunya terlalu dewasa untuk di program anak-anak gitu. Kabar lain mengatakan kalau sikap Agnes itu juga didukung oleh orang tuanya. Apa benar begitu? Yang ngatur jadwal Agnes kan dia, dan terus Agnes masih belum mau punya manajer ya, soalnya kan kalau manajer biasanya kan paling kayak setiap hari dikejar habis dari sini ke sini, kayak bener-bener udah ikatan kerja banget gitu loh ya. Cuman kalau sama nyokap kan tahu gitu gimana aku capek, gimana aku mau misalnya mau jalan-jalan sama teman-teman kan, nyokapku bisa ngatur gitu loh.
Pemirsa, pada tayangan Cek dan Dicek edisi Selasa lalu kita telah menyaksikan kebahagiaan artis Chintami Atmanegara dilamar oleh Bayu Maruto, seorang duda yang juga mantan anggota pasukan pengawal presiden. Sekarang kita akan temui Odi Agam, mantan suami Chintami Atmanegara, dan juga Jay Subiakto, mantan pacar Chintami. Apa komentar dua pria itu tentang rencana pernikahan wanita yang pernah dekat di hati mereka itu? Pemirsa, tanggal 5 Juni mendatang, artis Chintami Atmanegara akan segera naik pelaminan untuk kedua kalinya. Pria yang menyunting Chintami itu bernama Bayu Maruto, mantan anggota pasukan pengawal presiden. Sebelum dengan Bayu, Chintami sempat mempunyai kisah asmara dengan dua pria dari dunia selebriti. Yang pertama adalah Odi Agam yang sempat menikah dan mempunyai seorang anak dengan Chintami. Sedangkan yang satu lagi, sutradara video klip yang juga seorang produser eksekutif di RCTI, Jay Subiakto. Chintami sempat beberapa tahun menjalin hubungan serius bersama Jay Subiakto. Nah, kembali kepada rencana pernikahan Chintami dengan Bayu, bagaimana Odi Agam dan Jay Subiakto mendengar niat baik Chintami itu? Bahagia